Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari di garasi taksi, hari Senin tanggal 19 Agustus. Jadi buat teman-teman yang kemarin sudah merayakan 17 Agustus, hari ini berlelah-lelah karena memang habis lomba ya. Teman-teman, hari ini kita mau coba bahas lagi perihal turun mesin. Itu biayanya kira-kira berapa? Karena masih banyak teman-teman yang nanyain turun mesin kira-kira biayanya berapa. Jadi kebetulan lagi turun mesin, kita coba sambil liatin yang turun mesin, sambil kita kepoin, kita cek biayanya. Kira-kira habis berapa? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, lanjut. Seperti yang tadi saya bilang, hari ini kita coba bahas turun mesin. Jadi ini berlaku untuk mobil yang 1500 cc ke bawah. Kurang lebih harganya mungkin hampir sama, beda-beda tipis lah. Tapi secara prinsip sama. Jadi buat teman-teman yang mau turun mesin, untuk yang ke garasi taksi, nanti teman-teman udah ada gambarannya kira-kira biayanya berapa. 1500 cc ke bawah untuk mobil-mobil Toyota. Mungkin Honda ya nanti agak beda sedikit lah harganya, karena memang tingkat kesulitannya berbeda ya. Untuk Toyota kita sudah biasa dan secara pengerjaan menurut kita lebih mudah, lebih simpel. Jadi memang karena itu kebiasaan kita ngerjain yang Toyota. Jadi seperti itu, nanti teman-teman ikutin terus. Kita coba dari pertama dulu. Jadi ini mobil Gen 1 Vios lagi turun mesin dengan kendala oli mesinnya cepat habis. Jadi ada beberapa kasus yang yang bikin mesin tuh harus turun. Jadi yang pertama, langsung aja. Kasus pertama adalah overheat. Nah, overheat itu ada dua kasus overheat jadi turun mesin. Jadi kalau dia overheatnya nggak parah, misalnya cuman overheat doang, terus kemudian dia cuman melenting doang, maka yang harus dirapiin cuman atas doang. Jadi kalau teman-teman overheat terus ternyata melenting, jadi yang perlu diturunin tuh cuman cover headnya doang. Jadi headnya tuh biasanya headnya itu melenting, itu perlu dipapras atau dirapihin lagi, diratain lagi, supaya nggak ada celah di jalur airnya atau jalur olinya. Jadi biasanya itu yang menyebabkan turun mesin, tapi itu cukup turun mesin separuh. Jadi kalau dia belum parah kemana-mana, itu hanya turun mesin atas. Jadi atasnya aja diturunin, headnya diangkat, kemudian diganti head baru, selesai. Nah, tapi apa sesederhana itu? Biasanya nggak seperti itu. Jadi kalau dia kasusnya overheat, mesti kita cari dulu masalah overheatnya di mana. Dan misalnya masalah overheatnya ada di radiator, berarti radiator mesti kita rapihin. Nah, untuk ini pun pasti kita akan cleaning seperti ini. Jadi nggak serta-merta tarik, buka, habis itu ganti, selesai urusan, nggak begitu. Kenapa? Pasti itu kita cleaning, karena kan sayang teman-teman, udah ngabisin duit secara jasa mungkin bisa sampai 2,5 juta, tapi hasilnya nggak maksimal. Ini akan kita cleaning ulang seperti ini. Biasanya ini udah kotor, udah parah. Terus kita akan skir ulang, kita ganti seal clapnya, kita ganti seal covernya. Biasanya itu rata-rata seperti itu. Kita ganti olinya udah pasti, filternya juga pasti. Itu rata-rata habisnya di 2,5 juta sampai 2,7 juta untuk penggantian ini ya, untuk penggantian di area sini. Di luar misalnya radiatornya mesti diganti atau termostatnya mesti diganti. Itu kisaran di 2,5 sampai 2,7. Nah, kenapa ada spare biaya? Biasanya kan rata-rata kadang-kadang kalau cuman kita ngomongin di dalam ini, itu sebenarnya nggak terlalu mahal. Mungkin bisa cuma 2,3 bisa jadi. Tapi kadang-kadang ketika turun itu pasti ada satu komponen lain yang dia mesti kita ganti. Contohnya soket coil misalnya. Nah, soket coil kalau memang udah jelek pasti rekomendasi kita ganti. Satunya 25.000 kali 4 udah 100.000. Jadi kurang lebih seperti itu yang ada biaya-biaya tak terduga. Nah, itu yang teman-teman akan turun separuh ya.
Nah, terus turun separuh juga salah satu penyebabnya selain overheat itu biasanya teman-teman mobil ngelitik. Jadi tarikannya kurang, kompresinya kurang, itu juga bisa turun separuh. Jadi itu bisa turun separuh, kita sekir ulang. Kalau itu cleaning aja, sekir ulang, terus headnya kita rapihin lagi, itu akan bisa jadi mobil akan lebih irit lagi, tarikannya lebih enak lagi. Nah, itu yang turun separuh. Terus ada lagi kasus yang misalnya kita turun total. Nah, turun total itu biayanya berapa? Jadi kasus yang paling banyak adalah olinya habis. Nah, olinya habis paling parah adalah ngobos. Jadi dari sini udah keluar asap. Itu udah paling parah. Nah, untuk kasus olinya yang habis itu biasanya kalau pengalaman kita dilihat dari umur sama dilihat dari posisi ini nih. Posisi bukaan ini. Kalau di bukaan ini bersih seperti ini, bersihnya biasanya liner sama metalnya bagus biasanya. Tapi kalau untuk mobil-mobil umur di atas 15 tahun, biasanya itu linernya walaupun kegores itu sedikit biasanya kena. Terus metalnya juga biasanya kena. Itu rata-rata yang masuk ke garasi taksi. Jadi paling bagus-bagusnya contoh ini hitungannya bagus. Jadi mobil ini hitungannya masih lumayan bagus. Kenapa? Karena metalnya kena tapi krek asnya nggak kena. Jadi nggak perlu di oversize. Jadi krek asnya hitungannya ini mobil bagus karena pengalaman kita itu hampir rata-rata kena semua. Jadi ini hitungannya bagus. Nah, itu salah satu kenapa teman-teman yang selalu kita bilang ganti oli itu perlu rutin. Jadi ada nggak apa-apa segala macam, tapi itu kan balik lagi. Kenapa perlu rutin? Karena ya kotoran segala macam gram ini walaupun sepersekian mili dia bisa ngegerus di sini nih. Kan di bawah ada krek as, nah itu dia akan ngegerus. Nah, itu teman-teman mesti perhatikan untuk ganti oli. Jadi jangan diabaikan. Jadi ya abaikanlah yang misalnya nggak apa-apa ya. Menurut saya itu nggak harus diikutin. Teman-teman ikutin panduan yang memang mekanik yang ada yang biasa lah, yang mungkin karena secara aturan ya memang seperti itu. Kita nggak bisa misalnya ini begini-begini ya nggak bisa juga karena memang itu sudah aturannya secara untuk bagusnya seperti itulah sudah diteliti ya. Nah, terus biayanya berapa? Biaya untuk turun mesin yang teringan adalah kisaran di 5.500.000. Yang teringan paling ringan 5.500.000-an. Itu ringan apa? Itu kita bongkar total semua. Habis itu kita cleaning itu udah pasti, ganti seal-sealnya kita ganti. Kemudian juga ringnya juga kita ganti, ring sehernya kita ganti, tapi liner sama metal segala macam nggak kita ganti. Jadi itu dengan catatan yang lainnya masih bagus. Jadi itu paling murah sekitar 5.500.000. Kasusnya biasanya dua, oil slug sama ring sama olinya yang sudah mulai berkurang. Nah, itu catatannya biasanya dua. Nah, itu paling ringan. Nah, menengah yang kedua biasanya rata-rata linernya sudah kena. Jadi liner itu di bawah, ini nggak ada lagi. Jadi di bawah sini ada namanya liner, pegangan piston lah, maksudnya selongsongnya piston. Itu dia rata-rata udah baret. Nah, kalau itu misalnya rusak, berarti mau nggak mau itu harus kita ganti. Nah, itu estimasi untuk ganti itu rata-rata di 8 jutaan. Kalau nggak sama metal nggak sampai 8 juta, 7 jutaan sekian, 7.200.000. Kalau metalnya sama krek asnya aman, kisaran di 7 juta sekian. Nah, kalau memang misalnya di metalnya aman. Tapi kalau misalnya teman-teman mesti turun, misalnya metalnya juga mesti oversize, ganti metal segala macam, itu rata-rata estimasinya di 9 jutaan. Nah, itu estimasi yang biasa kita kasih ke teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau turun mesin, saya jawabnya agak susah. Lebih baik memang tetap ada spare di 9 jutanya. Tapi kalau nggak ada, diskusiin sama kita mungkin dengan syarat-syarat tertentu ya. Karena kita nggak sembarangan juga. Misalnya ini harus naikin. Ketika dia naik bunyi juga nanti jadi masalah. Jadi kita nanti komplainannya jadi bingung gitu. Misalnya ini udah parah, misalnya 0,60 sekian gapnya, tapi kita paksain ternyata besok masih ngebul. Nah, itu nanti kita jadi ribut di situ. Supaya nggak ada nanti terakhirnya itu kita nggak enakan. Karena yang kita rapihin semua aja kadang-kadang kita ada gagalnya, yang kita rapihin udah diboring dan segala macam itu kadang-kadang ada aja. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi tadi udah saya iniin paling ringan adalah 2,5 juta, berarti turun atas doang. Menengahnya di 5,5 juta, kemudian di 7 jutaan, kemudian di 9 juta.
Itu dengan catatan ya tadi memang nggak ada masalah di mesinnya aja. Tapi kalau memang misalnya ada masalah di lainnya, misalnya radiator, termostat, terus water pump, nah itu beda lagi harganya. Itu baru kisaran di mesin. Nah terus paling parah, paling mahal yang pernah ada di garasi taksi itu berapa? Paling mahal yang pernah di garasi taksi terakhir adalah Yaris kalau nggak salah. Itu Yaris itu kena di berapa ya waktu itu ya? Kalau nggak salah di 12 jutaan. Yaris itu kena 12 juta. Kenapa kena 12 juta? Karena headnya kita ganti baru. Bukan baru, copotan. Jadi headnya diganti, noken asnya juga udah kena segala macam. Jadi kena di 12 jutaan. Kalau nggak salah di 11 juta sekian lah kurang lebih. Nah itu teman-teman gambarannya. Mudah-mudahan teman-teman bisa jadi referensi. Tapi terus terang ini bukan untuk referensi ke bengkel lain. Karena bengkel lain punya standar sendiri, punya cara sendiri, kita nggak bisa menyamakan dengan bengkel lain. Jadi ini buat ke garasi taksi. Silahkan kalau memang nanti ketika ketemu ada perbedaan di YouTube, teman-teman bisa konsultasi lah. Oh om, kok harganya berubah segala macam, nanti kita bisa jelasin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.